PMS. PMS adalah singkatan dari penyakit menular seksual. Kami dari kelompok 6 perkenalkan ada Aulia Rizky Ramadhani, Manuel Frederica, dan Miliana Kartika Putri. Penyakit menular seksual PMS dan penyebabnya. Penyakit menular seksual PMS adalah berbagai infeksi yang dapat menular dari satu orang kepada orang lain melalui kontak seksual. PMS disebabkan oleh hubungan seksual maupun ditularkan melalui jarum suntik. Pertama kali PMS sering disebut penyakit kelamin atau venereal disease. Namun saat ini, penyakit tersebut sebutan yang tepat adalah penyakit hubungan seksual atau sexually transmitted disease, atau secara umum disebut penyakit menular seksual (PMS). Jenis-jenisnya dibagi menjadi 3. Yang pertama disebabkan oleh bakteri, terdiri atas gonore, sifilis, klamida. Yang kedua disebabkan oleh virus, terdiri atas HIV, hepatitis B, herpes general, HPV, dan kutil-kelamin. Dan yang ketiga disebabkan oleh protozoa. 1. Disebabkan oleh bakteri. A. Gonore, kencing nanah, yaitu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri bernama Neisseria gonorrhoeae atau gonococcus. Bakteri tersebut biasanya ditemukan pada cairan penis dan vagina dari orang yang terinfeksi. Gejala penyakit kencing nanah atau gonore yaitu: pertama, rasa sakit saat buang air kecil saat ereksi. Yang kedua, keluar nanah dari saluran kencing terutama pada pagi hari. Yang ketiga, pada perempuan nyeri di daerah perut bagian bawah, kadang-kadang disertai keputihan dan bau yang tidak sedap. B. Sifilis atau raja singa adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Spiroset treponema pallidum subspesies pallidum. Jika tidak diobati, penyakit ini dapat menyebabkan kerusakan otak dan hati yang serius. Gejala sifilis terbagi menjadi beberapa fase berikut. Yang pertama, luka yang bersih dan tidak nyeri di sekitar alat kelamin, anus, dan mulut yang muncul kira-kira 2-3 minggu setelah terinfeksi. Yang kedua, setelah 6-8 minggu, timbul pembengkakan kelenjar getah bening disusul dengan tidak enak badan dan bercak kemerahan pada kulit. Selanjutnya yang C atau yang ketiga ada klamida. Klamida adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Klamida merupakan penyakit menular seksual yang paling umum karena sering tidak terlihat adanya gejala, sehingga banyak orang yang menderita penyakit klamida tidak mengetahuinya. Sekitar 75% dari perempuan dan 25% dari pria yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala sama sekali. Jenis penyakit menular seksual yang disebabkan oleh virus. Yang pertama ada HIV atau AIDS. HIV merupakan virus yang sangat kecil dan menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Virus tersebut akan menyerang sel darah putih, yaitu sel yang berfungsi melawan dan membunuh bibit-bibit atau kuman-kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh manusia. Adapun cara penularan HIV atau AIDS sebagai berikut. Yang pertama, hubungan seksual dengan seseorang yang mengidap HIV. Hubungan seksual ini bisa homoseksual maupun heteroseksual. Yang kedua, alat jarum suntik atau alat tusuk lainnya, akupuntur, tindik, dan tato yang tercemar oleh HIV. Oleh sebab itu, pemakaian jarum suntik secara bersama-sama oleh para pecandu narkotika akan mudah menularkan HIV di antara mereka bila salah satu di antaranya seorang pengidap HIV. Lalu yang ketiga, ibu hamil yang mengidap HIV kepada bayi yang dikandungnya. Penyakit menular seksual yang disebabkan oleh virus yang kedua ada hepatitis B.
Hepatitis B adalah infeksi virus pada hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B atau HBV. Hepatitis B bisa menyebabkan kondisi akut dan kronis pada pasien. Jika telah memasuki level kronis, penyakit ini dapat membahayakan nyawa penderitanya. Penderita hepatitis B kronis beresiko terkena sirosis, kanker hati, atau gagal hati. Vaksin pencegahan penyakit ini sudah ada, tapi sekali terkena penyakit ini tidak dapat disembuhkan. Hepatitis B sulit dikenali karena gejala-gejalanya tidak langsung terasa. Bahkan ada yang sama sekali tidak muncul. Adapun beberapa gejala umum hepatitis B antara lain kehilangan nafsu makan, mual dan muntah, nyeri di perut di bagian bawah, sakit kuning dilihat dari kulit dan bagian putih mata yang menguning. Lalu ada gejala yang mirip pilek, misalnya lelah, nyeri pada tubuh, dan sakit kepala. Yang ketiga, herpes kelamin. Herpes genital disebut juga herpes simplex, yaitu salah satu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh virus herpes simplex atau HSV. Virus ini dapat menular dan masuk ke dalam tubuh, seperti mulut, kulit, dan kelamin. Herpes genital dapat dikenali dengan kemunculan luka melepuh berwarna kemerahan dan terasa sakit di sekitar area kelamin. Lalu, jenis penyakit menular seksual yang disebabkan oleh virus yang terakhir adalah human papilloma virus atau HPV dan kutil kelamin. Human papilloma virus adalah virus yang dapat menyebabkan tumbuhnya kutil di berbagai bagian tubuh. Virus ini hidup pada sel-sel kulit dan memiliki lebih dari 100 jenis. Sekitar 60 jenis virus ini dapat menyebabkan kutil yang biasa menginfeksi bagian-bagian tubuh seperti kaki dan tangan. Sementara 40 jenis lainnya memicu munculnya kutil kelamin. Sebagian besar penularan HPV terjadi akibat adanya sentuhan langsung kulit ke kulit dengan pengidap. Demikian pula dengan benda yang terkontaminasi virus HPV. Selain itu, hubungan seksual dengan orang yang sudah terinfeksi juga termasuk salah satu sarana penularan virus ini pada kelamin. Jenis penyakit menular seksual yang terakhir adalah disebabkan oleh protozoa. Trichomoniasis adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh serangan protozoa parasit Trichomonas vaginalis. Trichomoniasis biasanya menyerang saluran genitourinary. Uretra adalah tempat infeksi paling umum pada laki-laki, dan vagina adalah tempat infeksi pada wanita. Penyakit ini dapat menyebabkan keputihan yang berbusa atau tidak ada gejala sama sekali. Selain itu, juga dapat menyebabkan kelahiran prematur. Orang yang terinfeksi penyakit menular seksual memiliki dampak-dampak atau akibat. Di antaranya selalu muncul rasa bersalah, marah, sedih, menyesal, malu, kesepian, tidak punya bantuan, bingung, stres, benci pada diri sendiri, benci pada orang yang terlibat, takut tidak jelas, insomnia atau sulit tidur, kehilangan percaya diri, gangguan makan, kehilangan konsentrasi, depresi, berduka, tidak bisa memaafkan diri sendiri, mimpi buruk, merasa hampa, halusinasi, sulit mempertahankan hubungan atau komunikasi dengan sesama. Seorang remaja akan semakin nekat membangkang dan tidak patuh lagi pada orang tua. Terlibat konfrontasi dengan sanak saudara lainnya, melemahkan perekonomian, produktivitas menurun, serta kondisi fisik dan mental turut menurun. Penanggulangan PMS terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, dan terhadap masyarakat. Yang pertama adalah terhadap diri sendiri. Beberapa cara yang bisa dilakukan dalam rangka pencegahan penyakit menular seksual terhadap diri sendiri antara lain. Yang pertama, setialah pada pasangan sah Anda. Terus yang kedua ada perkuat sistem kekebalan tubuh dengan gaya hidup yang sehat. Yang ketiga, memastikan jarum suntik yang dipakai steril. Terus menjaga kesehatan organ reproduksi manusia. Dan yang terakhir, melakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Yang kedua adalah terhadap diri keluarga. Keluarga harus menganggap masalah penyakit menular seksual menjadi hal yang penting, sehingga keharmonisan dalam berumah tangga dapat terjaga dan terhindar penyakit menular seksual. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam keluarga sebagai upaya penanggulangan penyakit menular seksual diantaranya, yang pertama penjagaan non-seksual dan penyuluhan atau edukasi. Yang terakhir adalah terhadap diri masyarakat.
Yang pertama, penyuluhan intensif tentang bahaya seks bebas dan narkoba. Yang kedua, memberitahu tentang pentingnya pencegahan penyakit menular seksual. Yang ketiga, menanamkan kesadaran tentang pentingnya sikap setia. Yang keempat, memberikan pemahaman tentang dampak buruk berganti-ganti pasangan. Yang kelima, penyuluhan tentang bahaya penyakit menular seksual. Yang keenam, memberitahu cara-cara pencegahan penyakit menular seksual. Dan yang terakhir, memberikan pemahaman tentang kebersihan organ reproduksi. Hal-hal yang menghambat pencegahan PMS. Yang pertama, kurangnya pemahaman agama. Yang kedua, banyak masyarakat yang belum memiliki pengetahuan mengenai penyakit menular seksual. Yang ketiga, banyak orang yang tidak sadar akan kesalahannya ketika berbuat salah. Yang keempat, banyak yang menyepelekan masalah penyakit menular seksual. Yang kelima, banyak yang berpikiran bahwa penyakit menular seksual bisa disembuhkan. Yang keenam, masyarakat kurang mendukung pelaksanaan program pencegahan penyakit menular seksual. Selanjutnya, banyak profesi yang melibatkan hal-hal yang bersifat vulgar. Yang terakhir, kurangnya motivasi dari beberapa kelompok masyarakat untuk mencegahnya.